Selamat datang di perkuliahan praktikum Machine Learning. Sekarang kita masuk ke praktikum ke-12, modul ke-9. Dan kita akan melakukan praktikum masih sama dengan jaringan syaraf tiruan, tetapi nanti yang dibangun adalah model untuk multi-layer perseptron. Jadi pokok bahasan untuk praktikum kali ini yaitu bagaimana nanti membuat model, klasifikasi dengan multi-layer perseptron, dan mengukur akurasinya menggunakan confusion matrix. Nah, untuk library yang akan digunakan masih sama, kita menggunakan library sklearn, kemudian nanti tinggal import kelas yang namanya MLP classifier. Jadi ini adalah kelas yang bisa digunakan untuk membangun model jaringan syaraf tiruan dengan arsitektur multi layer perseptron. Nah, untuk di modulnya nanti bisa dilihat ada beberapa parameter yang bisa inisialisasi di awal pada saat membuat nanti objek modelnya. Di sini ada beberapa parameter, kemudian ada beberapa parameter yang di bold seperti ini. Kalau misalnya yang di bold itu berarti parameter-parameter tersebut adalah parameter utama yang seharusnya memang diinisialisasi di awal pada saat membuat objeknya. Jadi di sini ada activation. Nah, untuk parameter activation, jadi seperti yang kita ketahui di neuron pada multi-layer perseptron itu ada beberapa fungsi aktivasi yang bisa digunakan. Nah, untuk sklearn ini di kelas MLP classifier nanti ada 4 fungsi aktivasi yang bisa kita definisikan. Jadi bisa pakai identity, logistik, tanha, sama ReLU gitu ya. Jadi penulisannya seperti ini. Nanti ada contohnya. Kemudian ada beberapa alpha, batch size, nanti tinggal dibaca penjelasannya jika memang ingin dipakai. Kemudian, nah, seperti yang kita ketahui, multi-layer perseptron itu berarti arsitekturnya punya namanya hidden layer. Nah, untuk mendefinisikan berapa hidden layer dan berapa node di setiap hidden layer, nanti ada parameter yang disebut hidden layer sizes. Jadi di sini nanti kita bisa mendefinisikan hidden layer-nya. Untuk nilai defaultnya pada saat misalnya tidak diatur, itu otomatis dia akan punya satu hidden layer, dengan hidden layer tersebut isinya ada 100 node gitu. Nah, ketika kita mau misalnya ada 3 hidden layer yang kita mau ada di arsitekturnya JST-nya kita, kemudian kita mendefinisikannya seperti ini, hidden layer sizes 542. Ini berarti hidden layer yang pertama itu isinya 5 neuron, hidden layer yang kedua 4 neuron, dan hidden layer ketiga isinya adalah 2 neuron gitu ya. Nah, untuk learning rate, jadi learning rate juga itu ada pendefinisiannya. Jadi ini akan mempengaruhi seberapa cepat modelnya belajar atau seberapa besar update bobotnya akan dilakukan oleh si JST. Nah, di sini ada 3 pilihan. Jadi untuk learning rate yang ini itu bisa konstan. Ini berarti nanti nilai learning rate-nya pada saat kita definisikan dia akan tetap sepanjang iterasi. Ada yang in scaling, ada yang adaptif. Nanti bisa dibaca penjelasannya. Nah, untuk learning rate ini nilai yang definisikan di sini itu yang akan menjadi nilai learning rate awal atau mula-mula. Tetapi kalau kita learning rate yang di atas kita definisikan konstan, maka learning rate yang didefinisikan di sini di learning rate init itu akan menjadi learning rate untuk keseluruhan iterasi. Kemudian max iter ini untuk membatasi nanti untuk proses trainingnya berapa maksimum iterasi yang harus dilakukan. Solver, kalau untuk solver ini ada pilihan untuk bagaimana cara melatih datanya. Jadi kalau di kelas teorinya kan itu untuk forwardnya dimasukkan seluruh data latih yang kita punya untuk diproses bobotnya gitu ya. Sebenarnya ada beberapa pilihan. Nah, di sini disediakan 3 pilihan, ada yang quasi Newton, ada yang stochastic gradient descent, ada yang namanya Adam gitu ya. Defaultnya nanti dia pakai Adam. Itu artinya berarti ada beberapa mekanisme yang membolehkan untuk trainingnya atau untuk forward mekanisme forwardnya itu tidak menggunakan seluruh data latih yang ada gitu ya.
kemudian ada tol, dan seterusnya nanti bisa dibaca. Kemudian atribut yang bisa dicetak sama dengan model-model lainnya, kita bisa mencetak koefisiennya, interceptnya, berapa iterasi sampai dia konvergen atau sampai bobotnya tidak berubah terlalu banyak, kemudian berapa layer yang kita gunakan, dan seterusnya. Ini bisa dipakai. Kemudian untuk training sama prediksinya, jadi sama dengan fungsi algoritma machine learning yang lain, ada fit, berarti kita training, tinggal masukkan X itu adalah atribut prediktor, yaitu adalah atribut targetnya. Kemudian dipredik, X ini adalah data yang akan diprediksi kelasnya. Nah, untuk praktikum kali ini datasetnya kita pakai dataset yang sudah disediakan sama library sklearn, namanya Digits. Jadi Digits ini adalah dataset yang dia berupa data tulisan tangan angka 0 sampai 9. Nah, di dalam dataset Digits ini ada 1797 sampel data, atau gampangnya ada 1797 tulisan tangan dalam bentuk angka masing-masing digit gitu. Kemudian dia bentuknya grayscale. Grayscale itu berarti pewarnanya hitam putih gitu ya. Kemudian untuk satu gambar dia ukurannya 8 kali 8 piksel. Berarti lebarnya ada 8 piksel, panjangnya ada 8 piksel. Nah, contoh datasetnya bisa dilihat di gambar sini. Jadi tulisan tangan 0, gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi bisa dilihat pikselnya ada 8. Kalau kita hitung dari sini itu ada 8 kotak, berarti ada 8 piksel. Ke bawah juga nanti ada 8 piksel gitu. Terus bagaimana atribut prediktornya kalau misalnya dia dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk gambar seperti ini, biasanya atributnya itu adalah dalam bentuk nilai dari setiap pixel. Jadi warna itu sebenarnya ada representasi angkanya di komputer gitu ya. Contohnya kalau grayscale itu setahu saya kalau 0 itu hitam, kalau 255 itu putih, jadi semakin mendekati 255 itu semakin putih, semakin mendekati 0 itu semakin gelap warnanya. Itu kalau grayscale. Jadi angka ini ada maknanya. Nah, untuk data training ini sepertinya dia inverse, jadi kebalikannya. Kalau 0 dia putih gitu ya. Kalau misalnya semakin besar ke atas itu dia mendekati hitam. Nah, ini juga kalau dicetak nilai pikselnya dia hanya membatasi, jadi kayaknya sudah di scaling gitu ya sampai nanti nilai terbesarnya itu hanya 15. Jadi skala digitnya atau skala pikselnya itu nilainya 0 sampai 15. Nah, pada saat kita cetak, jadi kalau gambar yang ini, gambar tulisan tangan 0, representasi atributnya, angkanya akan seperti ini. Jadi, piksel yang pertama di sini, kotak yang pertama 0, karena dia putih. Di sini juga kedua 0, ini ketiga agak abu-abu, dia 5, dan seterusnya. Jadi, begitu representasi atributnya untuk data gambar. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke praktikumnya. Jadi praktikum ini nanti akan mencoba menggunakan multi-layer perceptron untuk training data tulisan tangan ini. Kemudian nanti untuk prediksinya atau untuk data ujinya, ambil dari data ini juga, kita akan lihat apakah modelnya berhasil mengenali angka di tulisan tangan gambar. Gitu ya. Oke, nah untuk percobaannya, pada percobaan pertama itu kita bisa lihat percobaan pertama ini adalah import library. Ada beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama ini PLT. PLT ini nanti matplotlib, gunanya untuk plotting gambarnya. Jadi supaya kita bisa menampilkan, melihat bagaimana gambar tulisan tangan yang dimaksud di dataset. Kemudian kita impor juga model yang akan kita gunakan, kelas MLP classifier. Kemudian kita import juga library kelas ini, train test split. Nanti data set yang kita punya, yang tadi ada 1700-an sekian, kita akan split, ada data latih, ada data uji. Kemudian kita butuh standar scaler, jadi nilai dari pikselnya nanti itu perlu dinormalisasi pakai normalisasi z-score. Kemudian di sini tadi datasetnya seperti yang saya katakan bahwa dataset tersebut kita impor saja dari library sklearn, sudah tersedia di sana. Untuk impor datasetnya kita panggil saja library yang ini. Gitu ya. Nah, ini kita jalankan. Oke, ini tidak ada outputnya karena hanya impor library. Kemudian yang kedua adalah kita load datasetnya. Load dataset yang ada di sini kita bisa lihat
Jadi caranya di sini datasetnya dikasih nama digits, kemudian kita tinggal panggil load digit seperti ini. Kemudian yang di bawah ini adalah mencetak target datanya, ya. Kemudian yang di bawah di sini adalah saya coba plotting gambar yang ada di load digits untuk melihat bagaimana gambaran dataset yang kita punya, gitu ya. Kemudian yang di bawah ini adalah mencetak ukurannya. Nah, pada saat kita jalankan, oke, ini tidak tampil gambarnya. Oke ya. Nah, nanti seperti ini. Jadi, yang di atas itu di load. Jadi, nanti semua dataset yang kita punya tersimpannya di sini, variabel digits. Setelah itu di sini saya plot satu saja gambarnya. Jadi, di sini saya ambil gambar pertama, digits images 0. Itu berarti saya ambil gambar dataset yang indeks ke 0 atau indeks pertama. Nah, modelnya seperti ini gitu ya. Jadi ya contoh datasetnya seperti ini. Kemudian yang di bawah ini plotting atributnya atau plotting prediktornya. Jadi kalau direpresentasikan dalam bentuk angka gambar ini jadinya seperti yang di bawah sini. Oke. Nah ini untuk mencetak atribut angkanya. Jadi tinggal digits data indeks ke 0, kemudian saya coba reshape jadi 8 kali 8. Kalau tidak di reshape, nanti cara dia mencetaknya ya dia cetak seluruh atributnya yang jadi sebenarnya ada 64 atribut. Nah, kalau kita tidak reshape, nah dia bentuknya seperti ini. Jadi bisa dilihat mulai dari digit pertama di baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Nah, ini supaya lebih gampang membacanya, saya reset jadi 88, supaya plottingannya sesuai dengan pixel gambar. Gitu. Oke, nah yang kedua ini adalah kita coba lihat 32 data pertama yang ada di sampel data. Gitu. Ini dijalankan untuk dapat supaya lihat bagaimana model dataset yang kita punya dalam bentuk gambar digit tulisan tangan. Yang di atas ini adalah labelnya. Jadi di sini kita bisa lihat ini didefinisikan nanti figur size-nya 6 kali 6 berarti maksudnya 6 kali 6 ke semuanya ini. Kemudian di sini untuk H-space, U-space-nya ini untuk pemisah antara gambar. Kemudian di sini dicetak 32 data awal saja. Kalau mau cetak lebih banyak tinggal diganti range-nya di sini. Misalnya mau cetak 64 ya tinggal ganti di sini 64 gitu ya. Kemudian di sini subplotnya 8 kali 8, jadi 8 ke sana bisa muat 8 juga ke bawah, 8 baris. Kemudian yang di sini IM_show ini fungsinya untuk memperlihatkan gambarnya. Kemudian yang teks ini untuk menampilkan labelnya. Jadi kalau tidak ada AS teks nanti tidak ada labelnya. Jadi di sini datanya diplot dari gambar, kemudian ditampilkan label digit dari gambar tersebut. Jadi contohnya yang pertama ini gambar 0, tulisan tangan 0 ya labelnya 0 gitu ya dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya sekarang kita sudah bisa lihat ilustrasi datasetnya seperti apa. Yang kedua adalah nanti di sini kan kita mau mencoba memprediksi gambar tulisan tangan, memprediksi angka dari tulisan tangan, gitu ya, gambar tulisan tangan. Nah, sama seperti percobaan yang lain, datasetnya kita bagi menjadi data training sama data testing. Kalau di sini pembagiannya kita akan menggunakan 80% dari dataset sebagai data training, kemudian 20%-nya sebagai data testing. Seperti ini modelnya, ya tinggal dijalankan saja. Nah, jadi jumlah data training nanti kita punya 1437 gambar yang akan digunakan untuk training modelnya, kemudian ada 360 gambar yang digunakan untuk uji modelnya, gitu ya. Yang di sini percobaan selanjutnya ini saya hanya coba plotting gitu ya, plotting data training yang digunakan. Nah, jadi kira-kira data training yang digunakan seperti ini. Jadi data training yang pertama nanti ada tulisan tangan 6, di sini ada labelnya 6, tulisan tangan 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Jadi sama seperti biasa, sama dengan percobaan sebelumnya kita pakai z-score ya tinggal definisikan di sini kita kasih nama scalar modelnya, kemudian di fit saja yang explain. Kemudian di sini
tidak hanya normalisasi untuk data uji, tapi data latihnya juga kita lakukan normalisasi atau scalar. Jadi di sini yang pertama di sini kita scaling ulang atribut dari untuk training sama yang dibawa untuk testing. Di sini dijalankan. Oke, sudah. Ini tidak akan mencetak apa-apa karena tidak ada yang dicetak di kode ini. Selanjutnya adalah kita sudah punya data training, data testing, kita sudah normalisasi. Sekarang kita akan membangun sebuah model MLP untuk tadi nanti mencoba untuk mengenali tulisan tangan ini dia tulisan tangan digit berapa gitu ya, menggunakan MLP classifier. Nah, untuk MLP-nya ini hidden layer yang akan digunakan, jadi cara buatnya nanti hidden layer yang digunakan hanya satu, kemudian hidden layer tersebut punya 5 neuron. Jadi cara definisikannya seperti ini, hidden layer size 5 gitu ya. Kalau kita mau 2 hidden layer, kemudian hidden layer keduanya itu 2, misalnya kita tinggal pakai koma 2 dan seterusnya. Kita pakai koma lagi ketika kita mau tambah hidden layer gitu. Nah, kemudian activation function yang digunakan di sini ReLU. Kalau mau menggunakan yang lain, tinggal ganti di sini sesuai dengan yang ada di modulnya gitu ya. Tinggal dilihat di sini petunjuknya di bagian parameter. Activation apa saja yang bisa digunakan, ada ReLU, ada Tanha, ada logistik dan seterusnya. Tuh. Oke, kemudian ada max iter. Nah, ini iterasi maksimumnya ada 100. Kemudian kita pakai learning rate-nya konstan. Kemudian learning rate-nya adalah 0,1. Berarti nanti untuk semua iterasi pada saat proses training, learning rate-nya tetap dan dia nilainya 0,1. Nah, kemudian di bawah sini setelah buat model MLP-nya, oke, di sini kita training, jadi tinggal MLP, fit, masukkan atribut prediktor sama atribut di sini atribut labelnya, targetnya ya, train. Seperti ini kita jalankan. Oke, sekarang kita sudah punya model atau arsitektur MLP dengan spesifikasi seperti ini, namanya MLP. Nah, yang dibawa di sini ya kita akan memprediksi data uji yang kita sudah tadi tentukan, jadi namanya X-test scale. Kita tinggal panggil MLP predict X-test scale. Nanti ya prediksi ini adalah menghasilkan prediksi digit dari 300 sekian tadi data uji. Oke, kalau kita mau cetak hasil prediksinya tinggal ya prediksi saja. Seperti ini. Nah, ini dia berarti hasil prediksinya. Jadi untuk data tes yang pertama, data uji yang pertama, prediksinya adalah tulisan tangan angka 2. Untuk data uji yang kedua itu 0 dan seterusnya. Oke, gitu ya. Selanjutnya di sini untuk plot data ujinya. Jadi untuk melihat data uji ini hasil klasifikasinya seperti apa. Jadi di sini ya dibikin subplotnya sama dengan yang tadi. Jadi di sini diambil 48 saja data uji. Kemudian nanti di sini akan ditampilkan label hasil prediksinya. Jadi angka-angka hasil prediksi di sini akan ditampilkan juga di gambarnya. Kemudian di sini dibagi dua. Kalau kalau prediksinya, jadi ya prediksi yang dihasilkan di sini sama dengan nilai y yang sebenarnya, itu nanti angka yang tampil di gambarnya akan berwarna hijau. Kalau dia tidak sama atau keliru hasil prediksinya, nanti yang tampil angkanya dalam bentuk dalam warna merah. Nah, pada saat kita jalankan, oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat berarti gambar yang pertama 2, diprediksinya 2, jadi sama yang di atas ini prediksinya 2, dia hijau berarti benar sesuai dengan prediksi. Nah, yang kedua ini kita bisa lihat dia warna merah, berarti ini menandakan bahwa untuk data uji yang kedua ini hasil prediksinya keliru gitu ya. Yang diprediksi adalah angka 0, tetapi kalau kita lihat labelnya itu mestinya angka 8 dan seterusnya. Jadi kalau yang merah ini berarti dia keliru memprediksi angka yang ada di tulisan tangan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sama dengan yang sebelumnya kita menggunakan confusion matrix untuk menghitung akurasi dari model.
kita jalankan, ya model yang kita bangun kira-kira akurasinya 88,33%. Jadi 88% gitu ya, sekitar 88% data uji yang kita uji itu berhasil diprediksi dengan benar. Nah, kalau tabelnya bisa dilihat di sini. Kalau yang di tengah ini berarti dia prediksinya benar. Jadi true labelnya 0, yang berhasil diprediksi sebagai 0 itu 24. Yang keliru diprediksi itu ada di sini. Jadi ada 1 yang diprediksi sebagai 5 dan ada 2 tulisan tangan 0 yang diprediksinya sebagai 6. Jadi akurasinya 88%. Nah, itu saja. Oke ya. Nah, jadi ada 10 percobaan. Kemudian untuk latihannya gitu ya. Nah, latihannya Anda coba modifikasi kode pada percobaan 7. Jadi yang membuat modelnya yang ada di sini. Oke. Percobaan 7 yang ini berarti. Oke. Nah, silahkan dirubah arsitekturnya yang ada di sini sesuai dengan spesifikasi yang ada di tabel. Jadi silakan dicobakan kalau fungsi aktivasinya ReLU, learning rate-nya 0,6, berapa akurasi prediksinya. Kemudian kalau ReLU, fungsi aktivasinya ReLU, learning rate-nya 0,1, sama yang digunakan tadi di percobaannya, akurasinya berarti sekitar tadi ya, 88,3%. Nah, silakan dicoba kalau fungsi aktivasinya logistik dengan learning rate seperti ini. Kemudian fungsi aktivasi tanha, learning rate-nya 0,6 sama 0,1, akurasi prediksinya seperti apa. Ya, silahkan dituliskan. Kalau bisa juga di screenshot gitu ya tampilan akurasi yang tampil di kodenya. Kemudian seperti biasa apa yang bisa disimpulkan. Jadi silahkan diamati akurasi prediksi yang kalian dapatkan. Kemudian berikan kesimpulan apa yang Anda lihat di situ. Kemudian yang kedua, latihan yang kedua masih sama. Coba modifikasi modelnya lagi, tapi dengan variasi hidden layer. Jadi yang pertama coba pakai, jadi nanti pakainya yang ReLU saja, fungsi aktivasi ReLU, learning rate-nya 0,1. Jadi coba kalau hidden layer-nya 1, neuronnya 1 untuk hidden layer tersebut. Jadi modifikasinya di sini, hidden layer size-nya. Kalau ini kan 1 hidden layer dengan 5 node. Nah, kemudian ya silahkan dimodifikasi, dicobakan 1 hidden layer, 1 neuron, kemudian training, kemudian testing pakai datanya, lihat akurasinya berapa. Kemudian berubah lagi menjadi 1 hidden layer dan 5 neuron. Nah, yang kelima ini berarti pakai 2 hidden layer. Hidden layer pertama 1 neuron, hidden layer yang kedua 1 neuron. Oke. Percobaan yang ke-6 di sini, nomor 6, coba pakai hidden layer dengan masing-masing 5 neuron. Kemudian yang ke-7 ini pakai 3 hidden layer. Hidden layer pertama 5, 4, kemudian yang ketiga 3. Nah, lihat akurasinya. Kemudian bisa diamati, berikan kesimpulannya dari latihan nomor 2 ini. Oke, saya kira itu saja penjelasan untuk praktikum ke-12 ini. Sekian, terima kasih.